Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini akan membahas dosa besar yang ke-14, yaitu berbuat dusta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dengan sub pembagian bahwa orang yang berbuat dusta kepada Allah itu nanti di akhirat kelak wajahnya hitam, gosong. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabiratu, adapun dosa besar, ar-rabi'atu asyarah yang ke-14, al-kidhbu, yaitu berbuat dusta Allah pada Allah, wa ala rusulihi, dan kepada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dosa besar yang ke-14 ini adalah berbuat dusta kepada Allah. Berbuat dusta kepada Allah itu mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, dia itu tidak beriman kepada Allah, menyekutukan Allah dengan yang lain. Itu namanya berbuat dusta kepada Allah. Mengingkari terhadap keesaan Allah, mengingkari terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan dusta yang pertama. Yang dimaksud dengan berdusta Allah kepada Allah yang kedua, dia itu membuat hukum atas nama Allah padahal tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Itu namanya berbuat dusta kepada Allah. Yang ketiga, dia menafsiri Al-Quran tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, tanpa didasari dengan faktor-faktor pendukung, baik bahasa Arab, baik asbabun nuzul, atau hadis pendukung. Dia menafsirkan dengan pikiran sendiri sehingga tafsirannya itu salah. Itu pengertian berbuat dusta kepada Allah. Kemudian berbuat dusta kepada Nabi Muhammad, bisa diartikan dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Itu bisa namanya berbuat dusta kepada Nabi Muhammad. Atau dia itu mendustakan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga itu, dia itu meriwayatkan hadis palsu dibilang atas nama Nabi Muhammad, atau disandarkan pada Nabi Muhammad padahal itu tidak, Nabi Muhammad tidak bersabda. Dia ngarang-ngarang dari pikiran sendiri lalu dibilang ini Rasulullah yang bersabda. Namun yang paling yang dimaksud dengan berbuat dusta kepada Nabi Muhammad, dia itu adalah meriwayatkan hadis atas nama Nabi Muhammad. Kalau digabungkan berbuat dusta kepada Allah, berbuat dusta kepada Nabi Muhammad, itu artinya apa? Menghalalkan dan mengharamkan berdasarkan hawa nafsu yang dia miliki. Maka bisa jadi menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Mensyariatkan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Qalah, berfirman Allah, siapa Allah Azza wa Jalla, wa yaumal kiamati, dan pada hari kiamat, taro, melihat engkau, alladzina, pada orang banyak, kadzabu, yang berbuat dusta, siapa orang banyak, alallahi, Rasulullah, ujuhum, adapun wajah mereka, muswaddatun, adalah hitam. Qala, berkata siapa Al-Hasanu, siapa Imam Hasan, hum, adapun mereka, yakni mereka, kadzabu alallahi ujuhum muswaddah, yaquluna, pada berkata siapa mereka,
In syi'na, lamun berkehendak kita. Fa'alna, mengerjakan kita. Wa in syi'na, dan apabila tidak berkehendak kita, lam naf'al, tidak mengerjakan kita. Kalau berkata Ibnul Jauzi, Syekh Ibnul Jauzi, fi tafsirih, dalam tafsir Imam Ibnul Jauzi, wa qad dhahabah, dan sungguh-sungguh berpendapat ta'ifatun, siapa orang banyak minal ulama, dari ulama, ila annal kidzbah, pada sungguhnya berbuat dusta, alallahi, pada Allah, wala rasulihi, dan atusnya Allah, kufrun, yaitu kekafiran, yungqaluh, yang dipindah apa kafiran, anil millatih, dari agama-agama selain Islam, wala raiba, dan tidak ragu apa annal kidzbah, sungguhnya berbuat dusta, Allahi, atas Allah, wa ala rasuli, atusan Allah, fi tahlili haramin, dalam menghalalkan barang haram, wa tahrimi halalin, dan mengharamkan barang halal, kufru mahdin, yaitu kufur yang murni. Wa innama sya'nu, dan sungguhnya urusan, fil kizbi, di dalam dusta, alaihi, atas Allah, fima, dalam satu siwa dzalika, selain itu yang disebut. Di sini menyatakan wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhum muswaddah. Di hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang mendustakan, yang berbuat dusta kepada Allah itu wajahnya tampak hitam. Jadi di hari kiamat itu akan ketahuan orang-orang yang berbuat dusta kepada Allah itu wajahnya itu gosong, hitam, menunjukkan bahwa dia melakukan kesalahan kepada Allah. Berbeda dengan wajah-wajah yang lain. Wajah orang yang rajin wudu, rajin sholat, wudunya dilaksanakan dengan sempurna sehingga wudunya itu sah. Kemudian sholat dilaksanakan dengan sempurna sehingga sholat itu syarat rukunnya sempurna. Kemudian dilaksanakan dengan khusyuk, apa? Uron muhajjalin, wajahnya bersih, nampak terang menderang. Kemudian tempat-tempat anggota wuduknya itu nampak terang menderang. Nah, tetapi orang yang berdusta kepada Allah wajahnya hitam. Maka para makhluk tahu semua ini orang-orang yang berbuat dusta kepada Allah. Kapan? Pada hari kiamat. Lalu apa yang maksud dengan kadzabu 'alallah? Maka mengatakan qaul Hasan humul ladzi yaquluna in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Nah, dimaksudkan kadzabu 'alallah itu dia itu melakukan ibadah itu suka-suka, melaksanakan perintah Allah itu suka-suka. Ya, kalau saya mau beriman ya mau beriman, kalau yang enggak ya enggak gitu. Itu namanya berbuat dusta kepada Allah. Kalau saya mau sholat ya mau sholat, kalau enggak ya enggak. Itu termasuk berbuat dusta kepada Allah. Kalau saya mau zakat ya mau zakat, kalau enggak ya enggak. Itu namanya berbuat dusta kepada Allah. Kalau kita mau haji ya haji, kalau enggak. Artinya apa? Dia itu melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari itu tidak taat, tidak patuh kepada Allah, tapi dia mentaati hawa nafsu. Maka itu disebut namanya kadzabu 'alallah menurut Imam Al-Hasan. Tapi katanya qala Ibnul Jauzi fi tafsirih wa qad dhahaba ta'ifatun minal ulama illa anna al-kidhba 'alallahi rasulihi kufrun yanqulu minal millah. Tetapi katanya Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab tafsirnya menjelaskannya, ada maksud dengan kadzabu 'alallah, dia mengutip pendapat-pendapat ulama
Yang dimaksud dia berdusta kepada Allah dan kepada utusan Allah, apa katanya itu? Dia kekafiran, akidah yang salah, ibadah yang salah yang dilakukan oleh agama-agama yang dahulu, kekafiran-kekafiran yang dilakukan oleh agama-agama sebelum Islam dipertahankan, tidak mau dilepas, dan dia lakukan, tidak mau mentaati Nabi Muhammad. Jadi ringkasnya menurut Imam Ibn Jauzi, kutipan dari ulama, yang dimaksud dengan kadzabu Allah itu adalah orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mentaati pada Nabi Muhammad, tidak mau mentaati kepada Allah. Dia berpegang teguh kepada kekafiran-kekafiran yang dibawa oleh agama-agama sebelumnya yang menyimpang dari agama yang ditentukan oleh Allah. Itu katanya Ibnul Jauzi di dalam tafsirnya. Kemudian apa katanya di sini? Kata Imam Az-Zahabi, wala raiba annal kizba 'ala Allah wa 'ala rasulih fi tahlili haramin wa tahrimi halalin kufru mahdin. Tetapi kata Imam Zahabi, tidak diragukan lagi, yang dimaksud berbuat dusta kepada Allah, yang dimaksud berbuat dusta kepada utusan Allah itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau menghalalkan apa yang diharamkan, atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi kata Imam Zahabi itu yang dimaksud kadzabu 'ala Allah, anal kidba 'ala Allah wa rasulihi, itu artinya apa? Dia itu berfatwa halal kepada yang haram. Sebaliknya dia itu berfatwa haram kepada yang halal. Misalnya dia menyatakan bagaimana hukumnya zina, halal. Berarti apa? Tahlilu haramin. Bagaimana hukumnya itu korupsi? Wah, kalau darurat itu boleh. Itu berarti apa? Berarti tahlilu haramin. Bagaimana hukumnya pacaran? Nah, lalu kamu menyatakan, oh ini hukumnya halal. Maka berarti apa? Tahlilu haramin. Nah, bagaimana dia tidak bayar zakat? Wah, maka dia berarti apa? Tahlilu haramin. Bagaimana hukumnya membunuh orang? Lalu dia berfatwa, fatwa menyatakan halal. Maka itu berarti apa? Tahlilu haramin. Maka itu termasuk apa? Kadzabu 'ala Allah. Atau sebaliknya, tahrimu halalin, mengharamkan barang yang halal. Bagaimana hukumnya makan bakso? Oh, haram. Itu namanya apa? Tahrimu halalin. Lalu Ghafur tanya, bagaimana hukumnya menikah? Oh, haram. Berarti apa? Kata Ghafur, fatwa itu namanya apa? Tahrimu halali. Nah, perbuatan semacam itu tuh kufru mahdin, itu kekafiran yang murni. Kenapa? Karena dia berarti membuat syariat sendiri, membuat hukum sendiri. Kalau begitu apa yang terjadi? Nanti akan berfatwa masalah akidah. Kalau dia berfatwa pertama kali itu masalah fikih, akan berfatwa masalah akidah, maka nanti akan berkata dengan perkataan yang salah, bertentangan dengan keesaan Allah. Dia akan berfatwa nanti itu yang bertentangan dengan wahdaniyatnya Allah, akan berfatwa bertentangan dengan qudrat iradatnya Allah, akan bertentangan dengan wujudnya Allah. Kenapa? Karena dia sudah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Maka itu namanya kufru mahdi. Nah,
Wa idza masya'nu fil kizbi alaihi fima siwa dzalika. Namun kata Imam Az-Zahabi itu pengertian berbuat dusta kepada Allah itu tidak sekedar apa yang disebutkan di atas. Bukan sekedar hanya sekedar insyi'na fa'alna wa insyi'na lam naf'al. Bukan sekedar itu apa dia itu kekafiran yang dibawa dari agama lain. Bukan sekedar dia itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, tapi segala bentuk perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Allah kemudian dinisbatkan kepada Allah, itu disebut namanya berbuat dusta kepada Allah. Dia nyata-nyata dia itu apa yang diucapkan bertentangan dengan ketentuan Al-Quran dan hadis, lalu dinisbatkan kepada Allah, itu disebut namanya berbuat dusta kepada Allah. Atau dia menentang ketentuan Allah, tidak mau beriman apa yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis, maka itu termasuk bentuk kadzabu Allah, termasuk berdusta kepada Allah. Nah, orang yang berdusta kepada Allah nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat kelak, sesuai dengan kualitas tingkatan dari berbuat dusta kepada Allah. Kalau dia berbuat dustanya itu sangat tinggi, ya khalidina fiha, akan kekal di dalam api neraka. Misalnya menyekutukan Allah dengan yang lain, maka dia akan kekal di dalam api neraka. Tapi kalau dia itu dalam konteks-konteks tertentu dia tidak menerima, dia mengarang sendiri, ya mungkin dapat adabnya lebih rendah. Tapi jelas nanti orang-orang yang berbuat dusta kepada Allah, terutama orang yang tidak mau beriman kepada Allah, dan orang yang haramkan yang halal dan menghalalkan yang haram dengan kesadaran bahwa yang diucapkan itu betul-betul salah, dan dia sadar bahwa itu sengaja menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka berarti dia itu kufur, berarti dia kafir. Kalau sudah kafir, maka apa yang terjadi? Maka nanti wajahnya akan hitam dan oleh Allah dimasukkan ke dalam api neraka. Semoga kita semua ini diselamatkan dari semua itu. Jadi kesimpulannya, dosa besar yang ke-14 ini yaitu berbuat dusta kepada Allah dan utusan Allah. Orang yang melakukan hal demikian ini akan mendapatkan azab dari Allah. Azab yang pertama, tanda-tandanya nanti di hari kiamat, wajahnya nampak hitam. Siapa yang maksud dengan buat berdosa kepada Allah itu, dia tidak mau taat kepada Allah, dia lebih taat kepada hawa nafsunya sendiri. Dan bisa diartikan buat berdusta kepada Allah itu dia melakukan kekafiran-kekafiran, akidah yang salah, amal perbuatan yang salah yang dibawa oleh agama yang betul-betul salah. Dan bisa diartikan berdosa kepada Allah, dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.